Alhamdulillah, terima kasih adik-adik semua, Bapak Ibu sekalian. Kepada Bapak Ibu dosen, terima kasih sekali sudah rawuh, dan adik-adik semua terima kasih. Saya harap nanti kita semangat karena ini merupakan tema penting yang semuanya penting, tapi ini merupakan tema penting yang menjadi dasar proposal Anda yang harus selesai minggu ini. Jadi kalau di dalam jadwal minggu ini Anda harus sudah selesai bersama-sama dosen untuk menetapkan pilihan lokasi Anda yang tentu saja sudah dicek dengan kesesuaian DITOR tentang regulasinya, itu sangat penting ya, karena kalau tidak masuk nanti Anda akan kesandung-sandung dari sampai akhir. Yakinkan dan nggak usah ngenyang, jadi nggak usah ngenyang tornya seperti itu. Maka carilah ya, kalau belum dapat ya Anda cari di mana ya daerah lokasi yang memang sesuai dengan TOR gitu ya. Kemudian pada hari ini setelah nanti Pak Jarod menyampaikan presentasinya yang sangat bermakna untuk Anda, maka Anda bisa punya pengetahuan yang cukup untuk bisa mengambil tema dan menyusun performance based kriterianya di dalam sebuah chart yang kemarin di perkuliahan pertama sudah saya sampaikan model chart-nya seperti apa, sehingga dari situ nanti Anda bisa menurunkan dari permasalahan menjadi variabel, parameter, dan indikator. Nah, dari indikator-indikator itu yang itu bisa ditulis ketika Anda dengan cermat hari ini diantar oleh Pak Jarod. Tolong ditanyakan ya seperti itu, karena targetnya minggu ini proposal sudah ditetapkan. Lokasi sudah ditemui, tipologi bangunan sudah dipastikan fix, ya kemudian problemnya sudah didefinisikan sampai Anda menemukan paling tidak gambaran-gambaran yang berkaitan dengan sampai variabel. Ya, dan sampai parameter akan menjadi bagus karena memang hari ini akan sampai ke sana mudah-mudahan Pak Jarod. Tapi kalaupun belum, nanti setiap minggu akan ada tambahan-tambahan. Jadi sifatnya reiteratif. Nah, dari situ Anda kemudian sudah membayangkan kira-kira alat simulasinya apa. Kemarin Pak Eri sudah menyampaikan bahwa alat simulasi itu harus sesuai dengan indikator yang akan diuji. Jadi, kalau memang indikatornya itu menuntut Anda untuk sampai kepada menggunakan simulasi-simulasi karena memang bangunan Anda belum jadi sehingga realitas tidak bisa diuji. Anda bisa menguji realitas itu berdasarkan karena tahapan desain, maka melalui desain itu dilakukan dengan simulasi. Simulasi itu yang mulai level yang paling lengkap sampai bisa dalam bentuk Excel ataupun dengan kalkulasi biasa. Nah, apa itu saja nanti yang harus dilakukan? Nanti akan diantar oleh Pak Jarod untuk yang green arsitekturnya. Kemudian minggu depan kita sudah mulai step by step untuk memperdalam, selain mengembangkan strategi konsep, kita akan mereview lagi tentang indikator. Dan nanti Anda semakin lama menyusun di dalam daftar pekerjaan yang sudah saya juga sudah sampaikan, Bapak Ibu dosen pasti menyampaikan ke Anda tentang daftar Excel yang akan Anda. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar sambil menunggu Pak Jarod. Pak Jarod, terima kasih sekali. Sugeng rawuh Pak Jarod. Ya, Bu. Alhamdulillah. Adik-adik mahasiswa, Pak Jarod itu saya sangat bangga dan saya senang sekali. Pak Jarod itu kakak kelas Anda. Saya sangat bangga pada beliau dan beliau itu sudah sangat expert dan menjadi andalan dari pakar Greens Building. Beliau menjadi tangan kanan pakar dan sekarang sudah menjadi pakar untuk pengembangan green building tools di GBCI. Dan selamat datang Pak Jarod, dan saya boleh memperkenalkan dulu. Monggo Bu, silakan. Ya, Pak Jarod itu S1-nya di UII dan beliau menggambarkan tagline UII yaitu arsitektur lestari, dan itu mudah-mudahan menjadi bukti bahwa pembelajaran kita menjadi teraplikasikan di dalam karir alumni. Dan Pak Jarod itu kalau saya saya bacakan banyak sekali nih ya employment historinya, mulai dari Aircon Pratama
di Pak Jarod, kemudian beliau tentu saja GP, kemudian beliau di Bina Karya PT Persero, kemudian Green Building Council Indonesia jelas, kemudian beliau juga di Matrixindo Multi Kreasi dan di Wisana Mitra Agra Karya. Dan beberapa lagi yang mungkin tidak perlu saya bacakan gitu ya, karena nanti waktunya nggak cukup gitu ya. Tapi percayalah beliau sangat expert dan saya sangat senang. Terima kasih. Dan Pak Jarod akan membawakan materi yang memang kami minta untuk untuk diperkaya di sini, yaitu tentang sustainability issues in global context and the concept of green architecture, yang nanti ini akan menjadi menjadi materi penting bagi adik-adik untuk mempertajam tema yang tentu saja akan nanti penajamannya akan bervariasi tergantung pemilihan lokasi yang tadi kita bicarakan. Pak Jarod, tidak berpanjang lebar, waktu dan ruang Zoom ini kami persilahkan untuk Pak Jarod. Waktunya nanti presentasi, kemudian setelah itu tanya jawab, pendalaman, dan nanti mudah-mudahan jam 14.45 begitu kita bisa selesai. Nanti setelah sholat asar kita akan kembali ke kelas masing-masing. Gitu. Jadi kira-kira skenario-nya seperti itu. Monggo Pak Jarod dipersilahkan. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore, Bapak Ibu, Pak Doyo, Bu Eti, Mas Robi Maza, dan Pak Suprianta. Masih kenal, insya Allah. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Sugini telah mempercayakan materi ini kepada saya. Sebelumnya saya juga nggak master amat, cuma berkecimpung mungkin lebih dulu. Di 2011 saya sudah berkecimpung di dunia green building, jadi mungkin lebih dulu saja gitu. Kalau untuk teori mungkin Bu Sugini atau Bu Eti, Pak Suprianta atau Pak Robi Maza juga lebih expert daripada saya. Jadi saya langsung saja izin share screen ya Bu Sugini. Ya, silahkan, mudah-mudahan sudah bisa. Mbak Nurul sudah bisa ya? Sudah Ibu. Oke, makasih. Adik-adik, nanti kalau ada pertanyaan di tengah-tengah, silahkan daripada lupa ditulis di chatting gitu ya. Silahkan, makasih. Sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, kesempatan kali ini saya mengangkat Ibu memberikan saya isu keberlanjutan dalam konteks global dan urban serta konsep green architecture. Oleh saya Jarod Prasetyo. Profil saya sudah disebutkan sama Bu Sugini bahwa saya pernah sekolah di S1 arsitek angkatan 2003, sekarang masih bekerja di PT Arkaun Pratama, pernah bekerja sebagai pengawas di Bina Karya, kemudian pernah jadi certification officer di GBCI, dan saya pernah jadi junior drafter dan junior arsitek di Matrixindo Multi Kreasi. Dan pernah juga pertama kali saya lulus pernah saya bekerja di authorized dealer-nya Daikin. Seperti itu. Jadi lumayan saya sudah dari mana-mana saya coba bidangnya, dari pengawas, dari green building, kemudian dari sekarang jadi prinsip profesional. Jadi latar belakang saya lanjutkan ke materi. Latar belakangnya keberlanjutan dalam konteks global ini, jadi seperti yang terlihat pada gambar ini kan jadi timpang sekali antara yang sudah tersusun secara alami, yaitu pemandangan indah dari Shanghai Lake, dan satu lagi yang sebelah kanan adalah penciptaan dari manusia itu sendiri. Kemudian latar belakang itu adalah perubahan iklim. Jadi saya ingin menanamkan kepada adik-adik sekalian atau Bapak Ibu, jadi apa itu pentingnya kita merawat
melestarikan bumi kita tercinta ini. Jadi kita mulai dari perubahan iklim. Iklim sendiri adalah rata-rata cuaca, kemudian sedangkan cuaca adalah keadaan atmosfer pada suatu saat di waktu tertentu. Jadi iklim didefinisikan sebagai ukuran rata-rata dan variabilitas kuantitas yang relevan dari variabel tertentu seperti temperatur, curah hujan, dan angin pada periode waktu tertentu yang merentang dari bulan hingga tahun atau jutaan tahun. Iklim berubah secara terus-menerus karena interaksi antara komponen-komponennya dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, dan faktor-faktor yang disebabkan oleh kegiatan manusia, seperti perubahan penggunaan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil. Ini adalah faktor perubahan iklim di mana saat ini bumi kita sudah rentan sekali dan sudah tua. Faktor yang mempengaruhi perubahan iklim tersebut adalah 1, efek gas rumah kaca, 2, pemanasan global, 3, kerusakan lapisan ozon, 4, kerusakan fungsi hutan, 5, penggunaan klorofluorokarbon yang tidak terkontrol, serta 6 adalah gas buang industri. Jadi seperti yang adik-adik atau Bapak Ibu pernah belajar tentang gas rumah kaca, saya ingin mengulangi kembali seperti apa gas rumah kaca yang menyebabkan efek gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Rumah kaca adalah bangunan yang dinding-dindingnya dan atapnya terbuat dari kaca dengan tujuan agar matahari dari sinar panas dari matahari yang ditangkap pada siang hari terperangkap di dalam bangunan sehingga pada malam dari hari suhu di dalam bangunan tetap hangat. Itu adalah rumah kaca. Nah, rumah kaca di sini berbeda dengan rumah kaca efek pengertian dari arsitektural. Di sini saya menjelaskan ilustrasinya. Jadi ilustrasinya adalah ini kita bumi kita, kemudian ini adalah atmosfer bumi kita, kemudian ada matahari yang kita punyai, kemudian matahari itu menyinari bumi melalui atmosfer, kemudian memantulkan efek panasnya ke bumi, ada yang terserap dan ada yang dipantulkan. Ya. Kemudian menciptakan gas rumah kaca. Seperti itu. Jadi ada CO2, ada gas-gas lainnya di atmosfer yang merangkap panas. Jadi menyebabkan pemanasan global seperti itu. Jadi kondisi peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebih. Saya ilustrasikan kembali tentang pemanasan global. Ini adalah bumi, kemudian kita diselimuti oleh awan dan atmosfer, kemudian ada pemanasan dari pembakaran hutan, kemudian penggunaan CFC, pemakaian bensin dan sejenisnya, kemudian adalah asap industri. Itu mempengaruhi atmosfer kita sehingga panas dari matahari ada yang masuk, ada yang terpantulkan, dan ada yang terperangkap. Seperti itu. Selanjutnya saya menjelaskan tentang kerusakan lapisan ozon. Nah, kerusakan lapisan ozon ini adalah salah satu yang menyebabkan pemanasan global juga seperti itu. Jadi fungsi lapisan ozon seperti yang kita ketahui, fungsi lapisan ozon yang berada di luar angkasa adalah melindungi permukaan bumi dari radiasi sinar ultraviolet dari matahari yang menyebabkan kanker, sinar ultraviolet atau yang biasa disebut dengan UVB berasal dari matahari. Seperti terlihat di gambar itu pada 17 September 1979, ozon kita masih baik, masih tipis-tipis terusak. Kemudian di Oktober 7 Oktober 1989, lapisan ozon mulai menipis. Penipisan terus berlanjut hingga Oktober 2006. Hingga data yang saya sampaikan hingga Oktober 2010 lebih tipis kembali.
Mungkin di Oktober 2020 itu lebih daripada 2010. Jadi ini datanya saya belum sampaikan yang 2020. Jadi lapisan ozon tetap terus menipis sehingga kemungkinan ultraviolet yang menyebabkan kanker itu dapat terjadi dengan cepat seperti itu. Kemudian kerusakan hutan, seperti kita ketahui bahwa deforestasi merupakan perusakan hutan permanen yang bertujuan menyediakan lahan baru untuk digunakan untuk kebutuhan lain. Diperkirakan 7,3 juta hektar hutan hilang per tahun. Luas hutan tersebut setara dengan negara Panama. Jadi di sini saya mengingatkan kembali untuk adik-adik, Bapak Ibu sekalian, bahwa awareness kita ini sedang diuji. Jadi kerusakan hutan sudah di depan mata kita. Jadi sudah banyak hutan yang habis, entah dibuat pembangunan baru atau digunakan kembali, tetapi perlu waktu untuk tumbuhan itu untuk besar. Jadi atas kepedulian itu, menurut studi dari University of Maryland, dan The World Resource Institute, Indonesia merupakan negara yang paling banyak kehilangan luas hutannya. Diperkirakan selama 1 abad terakhir Indonesia kehilangan 15,79 hektar hutan. Ini sumber dari fakta.news, berita fakta penyebab dan dampak deforestasi. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan klorofluorokarbon, yaitu CFC yang tidak terkontrol. CFC itu dikenal sebagai zat atau unsur ini luas digunakan sebagai cairan pendingin atau refrigeran pada freezer, lemari es, AC ruangan, dan mesin pendingin lainnya. Kaleng semprot untuk pengharum ruangan, penyemprot rambut, parfum, dan bahan pelarut lainnya. Selain CFC, bahan perusak ozon atau WPO yang juga bertanggung jawab terhadap kerusakan ozon adalah nitrogen oksida, N2O. Merupakan hasil sampingan dari proses pembakaran, misalnya emisi pesawat terbang dan halon. Digunakan dalam cairan pemadam kebakaran, metil bromide, karbon tetrachloride, dan metil kloroform. Pada tahun 1970-an, pada protokol Montreal disepakati bahwa CFC, bahan kimia yang digunakan sebagai propellan dalam kaleng semprot aerosol, merupakan masalah utama perusak lapisan ozon. Jadi penggunaan CFC sebaiknya terkontrol dan sebaiknya tidak digunakan lagi. Itu. Kemudian untuk gas buang industri, gas paling banyak dibuang pada asap industri adalah karbon dioksida atau CO2. Adalah salah satu senyawa yang memenuhi atmosfer bumi. Gas ini juga selalu menjadi kambing hitam dari problema besar di abad 21 yang menyebabkan perubahan iklim. Seperti yang terlihat pada gambar, ini adalah salah satu contoh asap industri yang sangat mempengaruhi keadaan alam sekitar, menjadikan langit di daerah tersebut menjadi hitam legam. Selain itu pula, asap-asap kendaraan juga menyumbangkan polusi udara yang mengandung berbagai gas merugikan yang akan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Asap-asap kendaraan tersebut akan naik hingga ke atas, kemudian menyebabkan pemanasan suhu bumi. Hal ini lama-kelamaan juga akan menyebabkan penipisan lapisan ozon tentunya. Ini adalah dampak perubahan iklim. Dampak perubahan iklim dapat terjadi, dampaknya adalah curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan bencana banjir tentunya. Kemudian udara panas dapat menyebabkan bencana angin puting beliung. Kemudian musim kemarau yang panjang dapat menyebabkan bencana kekeringan, berkurangnya sumber air, kemudian peningkatan volume air. Akibat mencairnya es di kutub.
baik utara dan selatan tentunya. Curah hujan yang tinggi. Jadi skema laju limpasan hujan ini sangat berpengaruh sekali pada bencana banjir terutama. Jadi ini adalah skema laju limpasan hujan di penutup tanah alami. Jadi 40% menjadi penguapan, kemudian 10% menjadi limpasan mengalir di daratan, kemudian 25% masuk ke dalam tanah yang dangkal. Jadi sampai tanah dangkal itu masih masuk 25%. Kemudian 25% lagi masuk ke dalam, lebih dalam lagi ke tanah. Itu penutup tanah alami yang berupa vegetasi, tanaman, baik pohon ataupun semak-semak. Jadi kita sangat membutuhkan natural ground cover ini. Dan akhir-akhir ini kita juga akibat pembangunan, jadi penutupnya jadi tidak alami lagi, jadi ada permukaan tanah, perkerasan terutama. Kemudian 30% menjadi penguapan di udara, 55% menjadi limpasan mengalir di daratan, 10% masuk ke dalam tanah yang dangkal, dan sangat mengkhawatirkan 5% yang masuk ke dalam tanah. Jadi sangat sedikit yang masuk ke dalam tanah. Kemudian panas bumi yang meningkat ini menyebabkan angin puting beliung yang diakibatkan dari panas yang terperang kepada atmosfer, menjadikan bumi bagian bawah menjadi panas. Ini juga banyak terjadi di Jogja waktu saya masih berkuliah di sana. Jadi di daerah Kulon Progo dan dekat Maguwo Harjo itu sering terjadi angin puting beliung. Jadi ini diakibatkan karena bagian atmosfer bagian bawah itu panas, jadi terjadi angin puting beliung. Jadi tak sedikit pula angin puting beliung yang berhasil memporak-porandakan pemukiman seperti yang terjadi di Riau tanggal 6 Agustus yang lalu. Setidaknya 25 rumah rusak diterjang angin puting beliung dan disertai dengan hujan badai. Kemudian adalah krisis air. Adik-adik sekalian, jadi saya di sini menerangkan mudah-mudahan tidak mengantuk. Jadi ini saya menjelaskan bahwa prinsip-prinsip kenapa kita harus memperhatikan lingkungan. Jadi kita perhatikan lingkungan dan nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi untuk kepedulian kita atau mengatasi bencana-bencana yang sering terjadi. Untuk krisis air merupakan kebutuhan dasar manusia, itu basic human right. 844 juta orang kekurangan akses air minum dasar, lebih dari 1 dari setiap 10 orang di planet ini. Kemudian wanita dan anak perempuan menghabiskan sekitar 200 juta jam mengangkut air setiap hari di bumi kita ini. Rata-rata wanita di pedesaan Afrika berjalan 6 km setiap hari untuk mengangkut 40 ton air. Jadi masih bersyukur alhamdulillah kita masih tidak sampai berjalan dulu untuk mendapatkan air bersih. Jadi masih alhamdulillah. Di Afrika soalnya 6 km harus kita capai untuk mendapat 40 ton air saja. Kemudian 50% dari penduduk bumi akan mengalami krisis air pada tahun 2050. Setiap 90 detik, seorang anak di dunia meninggal karena penyakit yang berhubungan dengan isu air. Jadi kelangkaan air ini diperkirakan semakin luas di masa depan. Tekanan perubahan iklim, peningkatan populasi penduduk, dan keterbatasan sumber daya air menambah parah krisis air dunia. Sama seperti pemanasan global, setiap negara dan masyarakat dunia bertanggung jawab mencegah ancaman krisis di masa mendatang. Kemudian es di kutub mencair, di
Muir Glacier Alaska tahun 1890 masih penuh dengan es di pegunungannya. Di 2005 itu sudah sebenarnya cantik, cuma tidak ada es lagi di gunung. Jadi airnya jadi banyak dan esnya sudah tidak ada. Air yang banyak ini memang di lain hal itu sangat baik, di sisi lain akan menyebabkan bencana yang lain. Di 1894 di Mendenhall Glacier Alaska masih terlihat banyak sekali puing-puing es. Di 2008 sama sekali tidak ada puing-puing es tersebut. Henderson Glacier Alaska lagi 1940 masih banyak es yang genang, sekarang sudah jadi savana hijau. Selanjutnya ini ada proyeksi Jakarta tenggelam di tahun 2030. Ini sumbernya saya dapatkan dari detik.com. Jadi luasan yang tenggelam diperkirakan sebesar ini, yang terlihat di layar itu yang biru muda. Jadi banyak sekali yang akan tenggelam. Jadi banyak sekali yang tenggelam, kemudian yang luas tidak tenggelam juga lumayan agak masuk ke dalam. Jadi diperkirakan di Jakarta bagian utara itu akan tenggelam. Kemudian proyeksi daerah pesisir yang tenggelam di tahun 2030 itu ada sebagian di Jawa Timur, Jawa Tengah, Cilacap, Banten, sampai Jakarta, Cilegon, dan Lampung bagian utara. Jika kita masih tidak peduli, emang tidak ada yang menyalahkan Anda, kecuali pemanasan global, untuk pemanasan global, kecuali anak-anak Anda yang menyalahkan Anda. Entah anak-anak Anda atau adik-adik dari adik-adik sekalian. Betul. Jadi dari Al Gore sendiri, we do not inherit the earth from our ancestor, and we do not buy it from our parents, but we borrow it from our children. Jadi kita meminjam bumi ini dari anak cucu kita. Jadi dunia ini adalah pinjaman dari anak cucu kita. Jadi kalau kita misalkan merusak, anak cucu kita tidak dapat apa-apa. Dan saya lanjutkan, ini adalah peran sektor bangunan terhadap kerusakan global. Jadi 30% pembangunan gedung menghabiskan lebih dari sepertiga sumber daya di dunia untuk konstruksinya. 40% bangunan gedung menggunakan dari total energi global. Bangunan gedung menggunakan 12% dari total persediaan air bersih. Bangunan gedung menghasilkan 40% dari total emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, kualitas udara dalam bangunan gedung biasanya mengandung polutan 5 kali lebih banyak daripada udara luar. Kemudian, tanggung jawab sektor bangunan apa? Mengkontribusi pengurangan pemanasan global harus memainkan peran yang signifikan, menghentikan perubahan iklim, menumbuhkan semangat green building. Oleh karena itu, atas dasar kepedulian lingkungan tersebut, maka penggiat lingkungan dan bangunan membuat perangkat penilaian untuk mengatur keseimbangan kebutuhan manusia tanpa merusak alam. Kemudian ini adalah perangkat penilaian yang ada di Indonesia sampai dengan kemarin saya dapatkan info. Jadi perangkat penilaian pemerintah itu sudah ada membuat oleh PUPR, yaitu namanya BGH, kemudian swasta NGO sudah lama dibuat dari 2009 oleh GBCI dengan produknya Greenship dan H itu baru beberapa tahun ini. Jadi perangkat penilaian Indonesia itu PUPR membuat BGH, bangunan gedung hijau, Green Building membuat Greenship. Green Building sendiri itu merupakan Green Building Council Indonesia itu sendiri merupakan wadah untuk wilayah Indonesia chapter dari World Green Building Council dunia ini. Jadi WGBC. WGBC itu sebenarnya tiap-tiap negara punya, dan Indonesia mempunyai
Green Building Council Indonesia. Kemudian Green Building Council Indonesia merangkul IFC, International Finance Corporation, oleh World Bank Group, membuat EDGE. Jadi Excellent in Design for Greater Efficiency. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara garis besar saja masing-masing perangkat penilaian yang ada di Indonesia untuk ya Bu. Biar teman-teman nanti tercerahkan dan bertanyanya itu bisa bertahap. Boleh saya izin untuk mungkin ada pertanyaan jawab dulu mungkin barang 5 menit. Nanti setelah itu kita masuk ke yang tahap 2 yang apa? Yang boleh perangkat penilaian. Boleh Bu, silakan. Iya. Jadi karena ini yang tadi adalah konsep secara prinsip, kemudian memotivasi adik-adik semua dalam bersikap. Tadi sudah dikatakan bahwa sungguh keterlaluan itu. Kita itu meminjam bumi dari anak cucu kita, dan itulah sebabnya UII Prodi Arsitektur, tagline-nya juga arsitektur lestari karena bagian dari pengamalan ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga tadi motivasinya juga ibadah sudah dijelaskan. Nah, sebelum masuk ke konsep yang lebih menukik pada tools yang nanti akan mengantar kepada variabel parameter, maka saya mempersilahkan adik-adik untuk menyampaikan pertanyaan begitu yang nanti untuk bisa dikaitkan dengan apa yang sudah dipelajari, bukan apa yang sudah dipelajari, yang lekat dengan kota yang sedang dipilih dan seterusnya. Boleh ya Pak Jarod ya, biar nanti biar adik-adik tercerahkan. Tapi saya mohon izin untuk bisa ngintip ini. Apakah saya bisa stop, Pak Jarod bisa stop share dulu karena saya mau ngintip ini anak-anak kemana ini? Oh iya boleh Bu. Iya, saya mau ngintip ini ya. Halo semuanya, di-on-kan semua audionya, videonya. Ya, Bu. Ayo. Ya, oke. Saya intip nih. Ada yang masih belum membuka, ada mobil Muhammad Agung, ada mobil Anda yang saya lihat, mobil mainan, mobil beneran tuh warna kuning. Anissa dan seterusnya. Oke. Silakan pertanyaan. Harus bertanya. Ya, Pak Jarod sudah menyampaikan. Oke, ini di spotlight mana nih? Mas siapa, Mas? Yusnaidi, Bu. Mas? Yusnaidi. Yusnaidi. Di mana ini? Ya, sebelumnya terima kasih. Ini saya panggil Mas atau Pak ini? Ya, terserah. Om juga boleh. Oh, iya. Ya, Pak Jarod, terima kasih. Sama kakak kelas kok ya. Ya, terima kasih Mas Jarod atas presentasinya. Dan ini kan membahas tentang lingkungan ya intinya ya Mas. Ya. Dan kita memang sudah membahas ini dari kita awal masuk kuliah sampai dengan sekarang. Dan saya itu masih ada kebingungan gitu Mas, masalah lingkungan ini. Karena menurut saya masih belum ada cara yang memuaskan dalam dunia arsitektur yang benar-benar bisa mengatasi isu lingkungan. Misalnya, yang tadi seperti Mas Jarod katakan bahwa 40% energi yang dikonsumsi oleh konstruksi bangunan, maksudnya sampai 40% tingkat energi yang dikonsumsi untuk konstruksi bangunan. Terus di sisi lain di situ ada isu bahwa 5 kali di dalam bangunan terdapat 5 kali polutan lebih tinggi dibanding di luar ruangan. Misalnya kita menggunakan, sedangkan high-rise building itu kan tertutup ya Mas, dan banyak kemungkinan kita akan mengatasinya dengan air purifier atau dengan AC yang canggih yang bisa membunuh kuman-kuman gitu. Sedangkan itu menambah konsumsi listrik lagi. Misalnya satu juga contoh yang saya sering dengar itu ada beberapa arsitek yang mengatakan lebih baik jangan menggunakan material organik untuk bangunan kita. Gunakanlah seperti beton atau apa. Sedangkan ya memang kita nggak menebang pohon dengan tidak menggunakan material organik. Tapi di sisi lain di situ ada banyak bukit-bukit kapur yang dibom dan dikerus gitu. Dan di situ juga banyak energi yang kita gunakan untuk mengantar sumber-sumber semen itu ke beberapa tempat di Indonesia gitu. Jadi saya itu masih
masih pesimis lah gitu lah Mas, kita menemukan solusi untuk lingkungan ini gitu, sangat membingungkan dan banyak kontradiksi gitu. Dan ujung-ujungnya uang sih Mas, masalahnya gitu, kita kekurangan uang untuk membangun bangunan super canggih yang bisa mengatasi semua isu itu. Itu konklusi saya selama ini gitu. Mungkin Mas Jarod bisa tambahkan. Oke, saya langsung Oke, jawab. silakan Pak Jarod. Iya, jadi memang adanya kerusakan itu emang akibat dari kita sendiri, dari arsitek-arsitek kita sendiri, dan tidak banyak juga loh bahwa arsitek-arsitek yang sekarang ini sudah banyak juga yang aware tentang kepedulian lingkungan. Jadi seperti satu lagi ada teknologi limpasan air hujan. Jadi kan mereka itu meresapkan air yang ada di yang mengalir dari atap dan landscape itu dialirkan ke gorong-gorong dan tidak langsung ke saluran kota, tapi mereka menampungnya di dalam bangunan mereka, kemudian mereka recycle. Itu salah satu teknologi yang mereka arsitek juga yang lakukan bersama sipil tentunya. Itu salah satu teknologi. Kemudian ada juga teman-teman arsitek atau Bapak Ibu yang sudah mendesain bahwa green building itu tidak harus mahal. Jadi green building itu tinggal membuka atap, tinggal membuka jendela tanpa AC itu juga bisa jadi green building. Seperti itu. Jadi green building tidak melulu soal uang. Jadi itu dari kepedulian kita, kemudian bagaimana kita menciptakan bangunan itu ramah lingkungan, kemudian hemat energi, efisiensi tentunya, kemudian bagaimana kita sebagai arsitek untuk mendevelop itu. Jadi kalau nggak mau pakai AC otomatis mahal dari sisi pembelian, kemudian dari maintenance, kemudian ada lagi dari sisi listriknya. Itu otomatis itu mahal. Dan kita ciptakan bagaimana emang kita di awal saja emang mahal. Kita menciptakan bukaan jendela yang banyak ataupun yang lebar. Kemudian kita buka bagian atas bangunan kita menjadikan cross ventilation ataupun stack effect di dalam bangunan. Jadi bangunan kita tetap dingin walaupun kita tidak menggunakan AC. Seperti itu. Jadi memang banyak arsitek yang merusak. Ada juga nggak semua arsitek yang seperti itu. Ada yang menciptakan inovasi untuk membuat dari mahal green building yang mahal jadi green building yang efisien seperti itu. Jadi nanti juga saya terangkan untuk teknologi-teknologi apapun ntar di belakang juga ada. Oke, terima kasih Pak Jarod. Mas Yusnaidi, saya senang Anda bingung karena bingung adalah awal pencerahan gitu. Betul Bu. Ya, kalau nggak pernah bingung malah kita yang bingung gitu ya. Gitu. Itu berarti Mas Yusnaidi memikir dengan dalam dan merasa sangat resah gitu ya. Justru itu Mas Yusnaidi dengan Anda nanti. Pertanyaan lagi Bu. Oh, nah, nanti mungkin ditambah di akhir ya, ditambahin di akhir sambil di chatting Mas, boleh nggak? Nanti kita masuk ke masuk di chatting ditulis ya Mas, nanti kita jawab. Kita nanti memberikan Pak Jarod untuk meneruskan karena pertanyaan Anda kayaknya nanti akan dijawab di sesi berikutnya, yaitu berkaitan dengan indikator parameter untuk menjawab kebingungan Anda dan nanti ditambah dengan yang dijanjikan teknologi-teknologi yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan secara real. Oke. Begitu ya Mas Yusnaidi. Terima kasih Mas, nanti diingat ya, nanti disimpan lagi ya. Ya, makasih Mas. Juga Mas Jarod. Ya, teman-teman yang lain nanti siapin ya pertanyaannya. Oke. Pak Jarod, alhamdulillah mari kita mulai sesi yang selanjutnya Pak Jarod. Oke, Bu, saya izin share screen. Iya, monggo. Adik-adik yang lain siapkan pertanyaannya.
Kemudian saya lanjutkan untuk perangkat penilaian yang ada di Indonesia. Saya sampaikan satu untuk BGH. Ini adalah makanan baru oleh Greenseed, makanan baru untuk pemerhati green building. Jadi ada BGH, bangunan gedung hijau, yang diprakarsai oleh Kementerian PUPR, pembangunan perumahan. Kemudian ini adalah peraturan tentang bangunan gedung di Indonesia, diawali dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2005 tentang bangunan gedung, yang kemudian terdapat turunan dari peraturan tersebut, yaitu Permen PU nomor 2 tahun 2015 tentang bangunan gedung hijau. Jadi perangkat penilaian kinerja bangunan gedung hijau diatur secara lebih rinci dalam Surat Edaran nomor 86 tahun 2016. Pada tahun 2021 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung sebagai pengganti dari peraturan dari PP nomor 36 tahun 2005. Permen PU nomor 21 tahun 2021 merupakan turunan dari peraturan baru tersebut. Perangkat penilaian terkait bangunan gedung hijau juga diatur secara lebih rinci dalam lampiran Permen PU nomor 21 tahun 2021. Nah, ini masih dalam tahap percobaan. Jadi rating tools ini, perangkat penilaian ini masih dikelola sendiri oleh PU bersama jajarannya, dan dinas-dinas PU di daerah masih diuji cobakan untuk perangkat penilaian ini. Berdasarkan Permen PU nomor 21 tahun 2021 tentang bangunan gedung hijau, di sini ada terdapat pembagian ordo bangunan, dibilangnya ordo. Kemudian untuk pemenuhan kriteria BGH meliputi bangunan gedung baru, bangunan gedung yang sudah ada, bangunan gedung hijau hunian masyarakat H2M, kawasan hijau baru, dan kawasan hijau yang sudah ada. Jadi penilaian kriteria BGH dilakukan dalam beberapa tahap sepanjang siklus bangunan. Pada bangunan baru meliputi tahap perencanaan hingga tahap pembongkaran. Kemudian sedangkan pada bangunan yang sudah ada hanya meliputi tahap pemanfaatan dan tahap pembongkaran, seperti terlihat pada tabel di samping kiri. Di BGH itu ada 7 kriteria pada tahap perencanaan, yaitu pengelolaan tapak, efisiensi energi, efisiensi penggunaan air, kualitas udara dalam ruang, material ramah lingkungan, pengelolaan sampah, dan pengelolaan air limbah. Jadi total poin tahap perencanaan itu sebanyak 165. Jadi di BGH ini untuk dia bilangnya adalah parameter. Jadi 9 parameter dengan 38 poin untuk pengelolaan tapak, 7 parameter dengan 46 poin pada efisiensi penggunaan energi, kemudian 3 parameter dengan 22 poin pada efisiensi penggunaan air, dan seterusnya. Jadi sampai dengan total poin tahap perencanaan 165. Kemudian ada 4 kriteria tahapan konstruksi. Jadi ada kesesuaian kinerja pelaksanaan konstruksi BGH. Itu ada 2 parameter dengan 74 poin. Proses konstruksi hijau ada 5 parameter dengan 60 poin. Praktek perilaku hijau ada 2 parameter dengan 20 poin. Dan rantai pasok hijau 3 parameter dengan 11 poin, dengan total sama dengan tahap perencanaan, yaitu 165 poin. Kemudian di tingkatan pencapaiannya, baik perencanaan maupun konstruksi, itu ada 3 predikat, yaitu utama, madya, dan pratama. Di utama ada 80% sampai 100% itu dengan poin minimal itu sudah dapat utama. 108 poin dengan minimal 108 poin dengan persentase 65% sampai dengan 80%
itu mendapat predikat madya. Dengan poin yang paling kecil adalah 75 dengan 45% sampai 65% dengan memperoleh predikat pratama. Itu untuk BGH. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk prinsip. Prinsip itu seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi prinsip itu adalah produknya Green Building Council Indonesia. Dan Green Building Council Indonesia itu adalah perwakilan dari World Green Building Council untuk Indonesia. Jadi World Green Building Council mengutus Green Building Council untuk membuat rating tools Greenship. Kemudian Greenship ini sudah dikembangkan dari tahun 2009 dengan sertifikasi Greenship mencakup 6 jenis sertifikasi yang terdiri dari bangunan baru, bangunan yang ada atau existing building, kemudian ruang interior space, rumah atau homes, lingkungan atau neighborhood, kemudian net zero healthy. Untuk yang net zero healthy masih dengan tahap beta, dan rumah itu rating tools-nya mengatakan Halo? Halo? Kayaknya sinyal, Bu. Oh, anjir, sinyal. Ya, kita tunggu sebentar ya, adik-adik. Berhenti itu. Ya. Adik-adik, tadi Pak Jarod sedang ada masalah, jadi ditunggu sebentar. Oh, kayaknya terlempar ya Pak Jarod ya. Waduh. Pak Jarod terlempar. Sambil menunggu Pak Jarod bergabung lagi. Jadi adik-adik tadi sudah disampaikan isu tentang sustainable development, ada 5 isu yang kemudian di breakdown menjadi beberapa poin. Itu semua menggambarkan betapa kritisnya dunia, dan ditambah dengan kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita sebagai umat Islam mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjaga bumi. Itu yang membuat malaikat itu tidak percaya dengan kita, walaupun kemudian mengiyakan gitu kan, seperti itu. Maka untuk itu belajar tentang sustainable architecture yang menjadi amanah kurikulum 2020 untuk ADS ini menjadi hal yang sangat penting dan signifikan. Dan secara real tadi sudah disampaikan yang terakhir, semua stakeholder, pemerintah, dunia, kemudian pemerintah sudah mencanangkan, dan itu artinya Anda sebagai seorang arsitek harus punya kompetensi yang cukup ya untuk itu, sehingga belajar tentang arsitektur hijau sebagai penyelesaian, sebagai syarat di dalam proses desain itu merupakan kompetensi yang wajib dan menjadi mainstream yang kedepannya. Sehingga nanti kalau kita mengerjakan ADS ini harus dengan sungguh-sungguh, jadi tidak dengan menyesal gitu ya, tidak dengan berat, tapi ini adalah tantangan untuk Anda dan semua untuk Anda, bukan untuk kami tapi untuk Anda. Jadi kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian tadi ada pertanyaan sama Mas Yus tadi, apakah ada penyelesaian nanti? Sebenarnya Pak Jarod pasti saya yakin akan ke sana begitu ya. Bagaimana penyelesaian 4 variabel dan sekian parameter itu bisa diselesaikan dengan arsitektur. Oke. Pak Jarod, alhamdulillah sudah gabung. Ya, tadi yang putus dari saya atau emang? Iya, dari Bapak kelihatannya dari tadi yang mulai Greenship Tools, Pak. Oh, udah Greenship Tools. Yang waktu menjelaskan tentang kategori pemberian rating tadi itu. Sampai pada penjelasan tentang home. Sudah disampaikan. Belum Pak, belum Pak, belum. Nah ini, jadi ini sudah berakhir net zero healthy kayaknya, itu yang terakhir, itu yang sampai di situ dan sudah menjelaskan tentang rumah. Atau nuwun Pak J, monggo. Oke. Ya, maaf adik-adik sekalian, soalnya ada kesalahan teknis. Jadi saya lanjutkan.
Untuk Greenship ini memiliki 6 kriteria pengembangan, yaitu kategori ASD, Appropriate Site Development, EEC, Energy Efficiency dan Conservation, WAC, Water Conservation, MRC, Material Resource and Cycle, IHC, Indoor Health and Comfort, dan BEM, Building Environmental Management. Berbeda dengan neighborhood memiliki 7 kategori, berbeda dengan EB, NB, New Building, Existing Building, dan IS. Ini ada peningkatan ekologi lahan, land ecological enhancement, kemudian pergerakan dan konektivitas, manajemen dan konservasi air, limbah padat dan material, kemudian strategi kesejahteraan masyarakat, BAE, bangunan dan energi, kemudian FDI, pengembangan dan inovasi. Ini berbeda dengan kriteria dari new building, existing building, dan interior space. Kemudian untuk tingkatan pencapaiannya, di Greenship ini ada 4, berbeda dengan BGH. BGH tadi ada 3, Madya, Pratama, Madya, dan Utama. Kalau yang ini adalah Platinum, jadi ada minimum poinnya, itu 74. Minimum adik sekalian, ini NB adalah New Building, EB adalah Existing Building, IS adalah Interior Space, NH itu Neighborhood, itu untuk kawasannya. Jadi untuk existing building, platinum itu minimum poinnya 83, minimum poin untuk interior space 75, kemudian minimum untuk kawasan itu ada di 91. Kemudian di gold ada 58, untuk new building, existing building 66, IS 59, dan neighborhood 71. Silver dan bronze. Untuk maksimum poinnya untuk new building itu ada 101, existing building ada 117, interior space itu ada 103, untuk maksimum poin dari neighborhood itu ada 124. Untuk resertifikasinya itu selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu resertifikasi lagi. Untuk yang NB menjadi EB, seperti itu. Untuk penilaian IS lanjut IS, EB lanjut EB. NH lanjut ke, kalau ke NH itu ada plan dan ada konstruksi, seperti itu. Kemudian ini ada H. H itu adalah buatan dari IFC, menggandeng Green Building Council Indonesia. H itu sendiri adalah excellences in design for greater efficiency, atau H adalah inovasi dari International Finance Corporation atau IFC untuk membantu membangun pemangku kepentingan menciptakan bangunan yang hemat sumber daya melalui alat penilaian online yang dapat diakses dari berbagai alat. H juga dapat membantu Anda menghitung tabungan dan pembiayaan yang dibutuhkan untuk membangun bangunan hijau. Jadi H itu ada semacam aplikasi. Jadi aplikasi yang dari H secara ada yang cuma-cuma untuk dicoba. Itu kalau misalkan mau adik-adik mau coba itu ada simulate your building design for free. Itu ada www.hbuildings.com. Jadi mau melihat panduan pengisiannya. Jadi H itu cuma mengisi form-form yang sudah ada, kemudian dilengkapi dengan dokumen. Beda dengan Greenship. Jadi Greenship itu adanya desain, kemudian adanya gambar harus diserahkan, perhitungan harus diserahkan, kemudian ada RAB harus diserahkan, kemudian ada juga katalog juga harus diserahkan, dan perhitungan-perhitungan yang terkait konstruksi juga diserahkan. Jadi
Edge itu mempermudah jika ingin mendapat sertifikasi selain Greenship. Jadi Greenship itu selain mahal dan tingkat kerumitannya itu lebih besar dibanding Edge, seperti itu. Kalau Edge melengkapi dokumen, kemudian biayanya juga lebih murah, masa pengembangannya itu cuma sebentar, ya sertifikatnya juga, seperti itu. Jadi S dapat diterapkan berbagai jenis bangunan seperti perumahan, hotel, rumah sakit, lembaga pendidikan, retail, dan kantor. Saat ini Edge memiliki 3 tingkatan sertifikasi, yaitu Edge Certified, Edge Advanced, dan Zero Carbon. Jadi untuk Edge ini ada 3 kategori saja: energi saving, water saving, sama less embodied energi immaterial. Jadi untuk Edge Certified itu mendapatkan 20% atau lebih untuk mendapatkan certified. Jadi untuk energi savingnya 20%, water savingnya 20%, less embodied energi immaterial juga 20%, itu langsung certified. Jadi nggak ada poin-poin lagi. Jadi langsung persentase yang keluar. Persentase yang keluar langsung certified. Kalau tidak mencapai 20%, itu not certified langsung. Seperti itu. Kemudian misalkan gedung tersebut lebih dari 40%, itu dapat predikat Edge Advanced, itu 40% ke atas. Untuk energi, water, dan material. Kemudian untuk misalkan lebih canggih lagi, lebih advance lagi, ada 100% untuk energi saving, 100% untuk water saving, kemudian materialnya juga efisien, itu 100%, itu dapat peringkat zero carbon. Betul. Untuk perangkat penilaian di segmen ini ada pertanyaan atau gitu atau gimana Bu? Apa saya lanjutkan dulu? Mungkin dulu Pak, dilanjutkan dulu, terutama untuk menginspirasi adik-adik. Kira-kira implikasinya ke desain seperti apa gitu. Mungkin malah justru yang sekarang ini yang dilakukan di sektor bangunan, mungkin mudah-mudahan bisa membayangkan. Nanti pertanyaannya di belakang sekalian. Silakan Pak Zarot. Oke, baik Bu. Jadi setelah kita melihat kronologis latar belakangnya itu apa yang menjadikan sektor bangunan melihat latar belakangnya seperti apa, kemudian perangkat penilaiannya sudah dibuat, kemudian apa sih yang harus sektor bangunan lakukan. Ini saya langsung ke desain, jadi saya tidak menunjuk salah satu perangkat penilaian, jadi semua perangkat penilaiannya arahnya akan ke sini. Jadi untuk listrik, untuk penerangan, mendorong penggunaan cahaya alami dengan melakukan perhitungan OTTV, Overall Thermal Transfer Value, adalah ukuran perolehan panas eksternal yang ditransmisikan melalui satuan luas lubung bangunan. Jadi terutama di Greenship ini ada prasyarat dan ada poinnya untuk melakukan perhitungan OTTV. Jadi OTTV itu melihat pemakaian shading bangunan, kemudian pemakaian kaca yang sesuai, kemudian menghitung WWR, jadi window to wall ratio, jadi perbandingan antara jendela dengan dinding, seperti itu. Kalau di UI apa mata kuliah pilihan atau sudah menjadi mata kuliah ini Bu? Kalau di thermal sudah diajarkan prinsipnya, prinsip perhitungannya, kemudian disinilah ini Pak aplikasinya. Jadi nanti di sini memang ada satu minggu sendiri di mana adik-adik diminta untuk mengeksplor desain untuk menghasilkan nilai OTTV yang terbaik begitu. Yang menurut standar yang dipenuhi, misalnya kalau pakai peraturan pemerintah ya 45 misalnya indikatornya, atau yang lebih ketat lagi misalnya 35, silahkan, itu pilihan.
Tapi dia harus melakukan simulasi persis seperti ini, Pak Jarod. Terima kasih sekali. Jadi adik-adik sekalian, karena ya Pak, mungkin Pak Jarod nanti bisa menyampaikan. Kayaknya lulusan arsitektur sekarang kalau nggak tahu ini, iya betul. Gitu. Kasian banget ya Anda gitu. Soalnya saya juga mendorong dosen-dosen juga untuk memperkenalkan OTTV dari sejak di kuliah gitu Bu. Jadi untuk TPAK atau TPIB itu juga mensyaratkan perhitungan OTTV, tapi bukan menggunakan SNI, menggunakan perhitungan dari Pergub itu berbeda. Tapi setidaknya sudah tahu cara perhitungannya seperti itu. Jadi saya lanjut saja. Monggo Pak dijelaskan, mungkin ini biar menyemangati gitu. Ya, jadi untuk adik-adik sekalian, jadi untuk mendesain suatu bangunan tidak hanya melihat dari sisi estetika, tapi melihat juga bagaimana gedung tersebut menjadi efisien. Dengan cara apa saja, yaitu dengan cara seperti ini. Jadi dengan cara menghitung OTTV-nya, kenapa harus menghitung OTTV dan apa parameter yang untuk menghitung OTTV tersebut, yaitu antara lain itu pemilihan kaca yang tepat, kemudian menggunakan shading, ataupun tidak menggunakan tetapi orientasinya dirubah seperti itu. Selanjutnya ada window to ratio, perbandingan antara jendela dan kaca yang digunakan, jendela dan dinding yang digunakan. Gitu. Selanjutnya ini adalah ilustrasi singkat. Jadi ini adalah penggunaan shading. Jika menggunakan shading ini ada cahaya matahari tertangkap di shading, kemudian dipantulkan. Ini kemudian mantulkan dalam, jadi lebih dalam cahaya masuk. Ini dapat mengurangi penggunaan lampu. Jadi penghematan dalam energi listrik yaitu lampu. Ini dapat menghemat lampu. Kemudian juga apabila menggunakan kaca yang baik, itu cahaya bisa dapat memantul dengan baik, tetapi panas tidak dapat masuk. Itu juga karakteristik dari kaca yang baik seperti itu. Jadi ada reflected light kalau ada shading. Apalagi kalau misalkan sudah menggunakan shading, plafonnya itu ada reflektor lagi. Jadi lebih ke dalam lagi cahaya mataharinya masuk ke dalam bangunan. Ini juga termasuk teknologi seperti yang Ade tadi itu sampaikan. Jadi Yusnadi itu sampaikan, itu salah satu teknologi yang bisa kita terapkan kepada bangunan, dan itu tidak begitu mahal, cuma ditambah shading, tambah reflektor. Bisa menghemat pemakaian energi di listrik. Dan mungkin karena dengan kaca yang bagus, otomatis AC tidak bekerja secara maksimal. Jadi AC-nya nggak terlalu dingin lah seperti itu. Kemudian zoning area lampu juga bisa dapat diterapkan. Jadi adanya area perimeter bangunan yang dekat jendela itu dibuat satu zoning untuk bisa dimatikan. Jadi misalkan penzoningan lampu, waktu itu saya waktu masih kuliah saya masih zoning lampu itu ya zoning lampu yang zigzag gitu. Jadi ada yang mati satu bisa digantikan oleh lampu yang lain. Tapi saat ini menggunakan area perimeter terhadap bukaan. Jadi apabila office yang lebih dekat jendela itu dijadikan satu zoning lampu. Jadi bisa dimatikan di area perimeter luar. Selanjutnya apabila di perimeter selanjutnya di bagian dalam itu tidak memerlukan lampu, tidak usah dipasang dan tidak usah dinyalakan, dan kita jadi hemat listrik seperti itu. Kemudian ini selanjutnya adalah penempatan saklar dekat pintu. Ini memudahkan mematikan dan menghidupkan lampu. Ini sebenarnya ini remeh-temeh. Sebenarnya emang kita itu sudah mendesain saklar lampu itu emang seperti itu. Tapi ini impact-nya sangat besar karena apabila saklar itu dijauhkan dari
pintu, itu akan orang jadi malas mematikan lampu. Oh, jauh banget nggak usah matikan lampu. Jadi biaya listrik itu jadi banyak karena lampu tidak dimatikan seperti itu. Atau dengan menggunakan lampu yang otomatis mati apabila tidak digunakan. Itu juga mempengaruhi desain kita untuk efisiensi energi. Kemudian penggunaan lampu yang hemat energi dan tidak ada merkurinya. Merkuri itu adalah zat yang berbahaya bagi tubuh kita. Sedangkan LED itu adalah lampu yang sangat hemat dan efisien untuk cahaya, seperti ilustrasi yang di kanan itu. Jika menggunakan lampu bohlam 40 watt, jika menggunakan LED kita cuma pakai 9 watt. Itu juga menghemat biaya. Jadi penggunaan itu $1 per tahun. Kalau pakai lampu bohlam itu dapat hampir $5 per tahun. Jadi sangat signifikan. Walaupun emang LED mahal di awal, tetapi penghematannya bisa dilakukan berkali-kali lipat dari pembayaran listrik dan pembelian lampu seperti itu. Ini juga ada macam-macamnya, untuk ada 450 lumen, ada 800 lumen, 1100 lumen, dan 1600 lumen. Itu. Kemudian pengkondisian udara ini jadi memaksimalkan penggunaan udara segar. Jadi bangunan itu tidak hanya melulu menggunakan AC. Kalau bangunan kita menggunakan udara segar, itu lebih baik dan lebih sehat. Jadi kan tidak maintenance tidak ada untuk pembersihan, untuk pembayaran listrik dan lain-lain, dan pembelian baru juga rusak. Nah, kalau misalkan diatur sedemikian rupa, bagaimana udara bisa dikelola dengan baik di dalam bangunan, itu lebih baik. Jadi menggunakan metode cross ventilation, ada penyilangan udara. Jadi dibuka jendela yang satu dibuka, jadi sirkulasinya ada. Jadi udara di dalam ruangan tersebut baik. Gitu. Ada juga di bagian lain yang dibuka, di sisi lain ini buka. Jadi cross, di antara di sini dibuka dan di sini dibuka. Gitu. Dan satu lagi ada stack effect. Jadi penggunaan cerobong seperti cerobong di atas ini, jadi udara masuk melalui jendela ruangan, kemudian ada lubang untuk akses udara keluar melalui seperti shaft ini. Jadi udara panas itu kan mencari titik jenuh di atas, jadi otomatis udara panas akan ke atas dan dikeluarkan seperti itu. Jadi ini adalah stack effect. Itu juga berpengaruh sekali terhadap pengkondisian udara di dalam bangunan. Jadi udara di dalam bangunan lebih segar, kemudian tidak menggunakan AC. Kemudian menentukan penggunaan AC yang sesuai dengan kebutuhan. Jika dengan memilih AC yang sesuai dengan kebutuhan ruang, maka akan menghemat penggunaan listrik. Contohnya misalkan kita ruangan kos itu cuma 3x3. Nggak perlu sampai 1 PK atau 1 HP, cukup setengah HP seperti itu. Jadi satu untuk penggunaan jadi pembelian jadi efisien, kemudian listrik jadi lebih hemat. Itu jadi efisiensi energi. Tapi untuk bangunan besar seperti perkantoran dan hotel itu menggunakan sistem yang lebih advance, yaitu air cooler dan water cooled chiller. Seperti menggunakan chiller. Jadi untuk adik-adik mungkin yang di arsitek memang belum banyak diperkenalkan untuk mekanisme penghawaan ya. Jadi saya juga baru belajar juga di GBC ini. Jadi penggunaan AC yang dengan udara ataupun dengan air gitu pendinginannya seperti itu. Kemudian penggunaan water fixture atau saniter dengan kapasitas keluaran air sesuai dengan SNI. Dan ini juga sangat berpengaruh terhadap efisiensi energi bangunan kita. Jadi kalau misalkan bangunan kita menggunakan saniter yang hemat energi, tidak
mengeluarkan air banyak, jadi tidak ada pompa yang menekan air di saluran ke toren. Jadi itu menghemat penggunaan air di pompa, kemudian air yang di dalam sumur kita jadi atau penggunaan meteran PDAM kita jadi lebih sedikit. Jadi untuk keluaran air flush valve itu kurang dari 6 liter per flush, kemudian keran wastafel kurang dari 8 liter per menit, keran tembok dan shower itu kurang dari 8 dan 9 liter per menit. Kemudian penggunaan water meter pada air bersih, keluaran sistem air daur ulang dan keluaran air bersih air alternatif apabila dari daur ulang tidak mencukupi. Hal ini diperlukan untuk melihat seberapa besar pemakaian kita, penggunaan kita, dan bisa ditelusuri apabila terjadi kebocoran di salah satu keluaran air. Jadi dari meteran ini kita bisa mendeteksi apakah air di PDAM kita ini terlalu boros atau di air recycle kita yang terlalu boros, bisa terlihat dari meteran tersebut. Seperti itu. Selanjutnya ini penggunaan kembali air bekas wudhu, hujan atau dan kondensasi AC. Ini juga bisa dibilang teknologi juga untuk bangunan. Jadi penghematan bisa digunakan, penghematan penggunaan air bersih dapat kita capai. Jadi air yang kita pakai diolah kembali dengan sistem penyaringan tentunya oleh filter, kemudian dipakai kembali untuk sistem yang lain. Jadi kalau di sini terlihat untuk PDAM, ke RWT, filtrasi, storage tank dipakai untuk closet, urinal, pantry, waste basin, kemudian dipakai kembali di recycle water. Recycle water itu kembali ke atas, seperti itu. Dipakai 5 menit lagi ya Pak. Oke, wah masih banyak saya. Masih banyak ya Pak. Aduh, sayang banget. Apa nggak apa-apa ya? Ya, jadi selanjutnya mendorong penggunaan lahan secara efektif. Lahan yang digunakan harus dipakai secara optimal untuk peresapan air lingkungan sehingga tidak membebani drainase kota. Jadi seperti yang di Amerika, jadi untuk hutan ya untuk pemukiman tersendiri. Jadi tidak memakai hutan kota sebagai pemukiman seperti itu. Jadi terencana dengan baik. Kemudian optimalisasi lahan, memaksimalkan ruang yang tersedia pada lahan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna gedung dan supporting. Jadi lahan itu bisa untuk pengguna gedung yang difabel atau lansia, bisa juga untuk pesepeda, pejalan kaki, untuk penghijauan, untuk akses pemadam kebakaran, akses pengambilan sampah, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian pemilihan vegetasi lokal ini diarahkan supaya tidak tumbuhan tersebut bisa hidup dengan baik di kondisi lokasi proyek atau bangunan kita. Gitu. Menggunakan lahan yang sudah terintegrasi. Ini juga termasuk penghematan juga. Jadi apabila lokasi kita lebih dekat ke bank, kantor polisi, dan fasilitas umum lainnya yang terintegrasi, itu jadi kita tidak usah membuang bensin untuk keluar rumah. Seperti itu. Jadi tidak usah pakai mobil, pakai motor, seperti itu. Kemudian menyiapkan sumur resapan untuk mengurangi dampak banjir di kawasan gedung, maka desainer mempersiapkan penanggulangan banjir dengan membuat sumur resapan. Ini sumur resapan, ilustrasi sumur resapan secara simpel. Jadi ada talang air masuk ke sumur resapan, kemudian apabila berlebihan disalurkan ke saluran limpasan. Nah ini kalau misalkan sumur resapan ini khususnya di perumahan ya, biasanya di perumahan itu diresapkan saja untuk tidak air muka tanahnya itu tidak berkurang, seperti itu.
Lanjut, menggunakan bahan baku dari dalam negeri. Ini isu jejak karbon terutama, jadi akibat pengangkutan barang. Jadi kalau misalkan dari dalam negeri, kan nggak perlu naik pesawat atau naik kapal. Jadi carbon footprint-nya lebih sedikit. Menggunakan bahan baku ramah lingkungan atau reuse material. Menggunakan bahan baku atap dan non-atap yang tidak menyebabkan panas pada bangunan. Ini juga akan berpengaruh terhadap pengondisian udara di dalam ruangan. Kemudian menggunakan bahan baku siap pakai. Jadi ini prefab material, terutama jadi apabila sudah kompleks, ini tidak ada sampah lagi di proyek. Jadi tidak ada pengangkutan sampah, tidak membebani sampah kota. Itu sudah terpasang dan penghematan dalam biaya waktu konstruksi. Kemudian menggunakan kayu bersertifikat, ini juga mengenai hutan, jadi kita juga harus peduli pada lingkungan sekitar, tidak mengizinkan illegal logging. Seperti itu. Kemudian manajemen, building management sangat mempengaruhi bangunan setelah digunakan. Jadi setelah kita sudah menggunakan peralatan yang sudah menggunakan teknologi yang canggih, sudah menggunakan fitur-fitur yang hemat energi, tetapi kalau misalkan building manajemennya tidak bisa mengelolanya, kita sama saja bohong. Gitu. Selanjutnya ini ada manajemen sampah. Jadi sampah yang dikelola sampah yang dikelola dengan baik akan mempengaruhi pengguna gedung. Jadi pemisahan sampah sesuai jenis sampah akan berpengaruh pada bangunan, misalkan sampah organik diolah menjadi pupuk ditanam untuk kawasan gedung dan selanjutnya. Kemudian ini isu sampah lagi, jadi saya tidak kurang-kurang supaya kita juga tidak sampai menambah beban sampah kota. Ini ilustrasi, jadi setiap jamnya itu ada 7.300 ton sampah dalam 1 jam. Jadi menutupi setengah tinggi dari Monas. Kemudian setiap harinya itu ada 175.000 ton sampah dapat menimbun stadion utama GBK. Jadi untuk 10 tahun 640 juta ton sampah dengan asumsi yang sama, total sampah yang diproduksi di seluruh Indonesia dapat menimbun sebagian kota Jakarta. Tumpukan membentang dari Tamrin hingga Senayan dengan tinggi 5 kali Monas. Kemudian manajemen sampah dikelola dengan baik melalui penggunaan gedung. Ini tadi udah. Kemudian ini melaksanakan testing commissioning peralatan. Jadi kita sudah menggunakan peralatan yang bagus, efisiensi diutamakan. Kemudian jangan lupa di testing commissioning. Jadi penggunaan selama setahun itu performanya masih bagus atau tidak. Itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian menggunakan sumber energi terbarukan. Jadi di sini isu di sini adalah salah satu kekayaan alam yang terkubur di Indonesia adalah sumber energi yang dapat menjadikan energi terbarukan seperti energi pasang surut, energi surya yang seperti kita tahu, kincir angin dan PLTA. Banyak di Indonesia. Kemudian upaya yang dilakukan manusia, tinggal sedikit lagi. Jadi sudah dari sistem bangunannya, dari rating tools-nya sekarang ke personality-nya. Jadi menggantikan penggunaan mobil atau motor menjadi berjalan kaki atau bersepeda, mengurangi pemakaian kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum. Seperti ilustrasi gambar di bawah, jadi misalkan orang banyak menggunakan satu mode transportasi, itu akan menghemat luas jalanan. Kemudian apabila menggunakan bus yang lebih kecil akan menambah lagi volume jalan. Apalagi kalau misalkan menggunakan mobil pribadi itu lebih banyak memakan jalan. Mematikan lampu atau peralatan yang tidak dipakai, hindari alat elektronik dalam posisi standby dan cabut tusuk saklar, kenakan baju hangat, bukan menyalakan pemanas. Mengandalkan sinar matahari bukan cahaya buatan, mendaur ulang sampah organik, anorganik, dan B3. Jadi terima kasih. Terima kasih sekali Pak Jarod, luas, dalam, dan sangat sampai ke level sangat teknis yang mudah-mudahan itu menginspirasi.
Dan saya langsung saja membuka pertanyaan, mungkin karena ini sudah terdengar adzan asar begitu. Mungkin hanya 2 ya misalnya, karena tadi sudah 1 ya, dan mungkin diharapkan adik-adik yang lain. Silakan. Tadi Pak Jarod sudah memberikan banyak. Silakan adik-adik. Karena di sini ada advance teknologi ya. Jadi misalnya Reinhard Forsting tadi kan bisa diteruskan dan ayo, Dek, waktunya sempit, sangat sayang kalau hanya menunggu Anda malu-malu. Silakan. Saya Bu mau bertanya. Ya, silakan. Ini Mas siapa ya? Saya Bu Meizan. Oh ya, silakan Mas Meizan Hadi. Silakan. Mas Jarod mau bertanya, kan misalnya kita ngelihat di beberapa dekade lalu, misalnya contohnya misalnya pembangunan Masjid Istiqlal yang dulu bahkan penggunaan AC itu sangat minim gitu. Dan arsiteknya pun sudah memberikan desain yang prinsipnya juga cross ventilation yang sudah ramah lingkungan yang tidak menggunakan AC. Namun saat kemarin pas rehab lagi oleh arsiteknya, oleh Pak Munici, itu penambahan AC-nya dengan alasan Pak Munici karena dulu dan sekarang itu berbeda. Nah, kesimpulannya apakah parameter penilaian di dulu dan sekarang dalam performa bangunan itu apakah tetap sama atau selalu dinamik? Gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, langsung saya jawab. Jadi kalau misalkan AC penggunaan lama itu terletak di refrigeran yang digunakan satu, jadi refrigeran yang tidak ramah lingkungan satu itu. Kemudian yang sekarang teknologi sekarang itu adalah ada AC menggunakan inverter. Kemudian ada juga yang stabilitas laju AC itu juga dipertimbangkan. Jadi ada yang apabila tidak dirasa cukup itu perlu dimatikan. Jadi di Istiqlal setahu saya memang banyak digunakan ini terkait kenyamanan pengguna ya. Jadi tidak semuanya orang Indonesia dan ada juga orang yang dari luar negeri. Jadi AC itu juga dicanangkan di Istiqlal. Jadi untuk menyamankan orang-orang yang beribadah. Jadi mendinginkan tapi tetap ramah lingkungan di refrigeran yang digunakan. Seperti itu. Jadi di Istiqlal itu juga pemakaian AC ada di bawah dan di atas tidak maksimal. Pemakaian atas hanya di bawah dan bisa di-split seperti itu. Terima kasih Pak Jarod. Jadi adik-adik mungkin perlu sedikit bahwa penghematan energi itu dalam kondisi tertentu karena fungsi bangunan mungkin Anda harus memakai AC dalam kondisi tertentu. Nah, apakah itu tidak berarti bisa menghemat? Itulah tantangannya. Makanya ada OTTV dan seterusnya. OTTV itu adalah melakukan rekayasa passive approach dengan pengendalian building envelope untuk memberikan beban thermal kepada AC yang paling sedikit begitu. Jadi itu interface-nya bagaimana menggunakan passive strategi untuk mengendalikan energi pada sistem aktif ya. Seperti itu. Kemudian nih Pak Jarod ada pertanyaan dari Mas Rafif ya. Intinya begini, material bangunan tinggi jika saya lihat kebanyakan menggunakan material kaca. Namun penggunaan kaca dapat meningkatkan urban heat island. Nanti mohon ini dicek biar Pak Jarod. Apakah ada alternatif material untuk penggunaan bangunan tinggi pada fasad bangunan yang lebih ramah lingkungan? Monggo Pak Jarod. Ya, jadi kaca sekarang juga sudah menggunakan teknologi terkini. Jadi kacanya tidak yang urban efek itu, jadi kacanya itu memantulkan cahayanya itu sendiri ke bagian lain ataupun ke atas. Jadi ke atas di pemanasan global dan ke bawah menimbulkan efek glare kepada orang yang melihatnya. Jadi kaca yang sekarang itu ada kaca yang menyerap panas, tidak panas memberikan efek panas ke bangunan, dan ada juga dan kaca itu juga tidak memantulkan secara full gitu, jadi tidak memantulkan sinarnya secara full sehingga menyebabkan glare pada yang melihatnya. Urban efeknya juga nggak ada. Nah, teknologi apa lagi selain kaca yang digunakan yaitu window to wall ratio. Jadi perhitungan antara
dinding masif dengan jendela itu diperhitungkan. Kemudian juga dilihat juga dari arah mata angin, di mana penggunaan jendela itu kalau bisa tidak menantang matahari, itu intinya. Jadi apabila mendesain bangunan, letak jendela tidak di timur ataupun barat, posisinya di utara ataupun selatan. Dan utara dan selatan itu juga adanya angin sebenarnya. Di bagian selatan ada angin, sampai ke utara juga angin malam. Seperti itu. Jadi bisa menghemat pemakaian AC. Kalau misalkan dipakai pemakaian jendela di bagian utara dan selatan. Seperti itu. Tenun Pak. Jadi nanti tadi sudah terjawab ya Mas Raffi bahwa untuk penyelesaian penghematan energi pada teknologi aktif bisa dilakukan dengan banyak hal, termasuk pemilihan kaca yang tepat, pengendalian proporsi lubang dan masif, kemudian juga orientasi. Jadi berhubungan juga dengan rekayasa massa dan seterusnya di sana. Jadi kombinasi, dan itu muaranya nanti di OTTV ya. Jadi makanya Anda inilah gini, kalau Anda lulus sarjana arsitektur zaman sekarang nggak tahu OTTV, Anda kasihan deh gitu ya Pak Jarod. Oke, ini ada satu lagi setelah ini sudah ya. Oke. Ini Mas Muhammad Imron. Apakah berarti dapat disimpulkan bahwa kita tidak dapat 100% ramah lingkungan, bahwa ada kondisi di mana memang kita tidak dapat menjadi ramah lingkungan karena sebuah kebutuhan tuntutan kenyamanan? Monggo Pak Jarod, silahkan. Ya, jadi kenyamanan itu bisa berbanding terbalik gitu. Jadi bisa juga tergantung kita si arsiteknya bagaimana memutar otak supaya kenyamanan itu berbanding lurus dengan penghematan energi. Ya. Seperti itu. Jadi itu tantangan jadi arsitek sekarang itu. Jadi ini kita butuh nyaman nih, butuh pengawalan yang baik nih. Tapi kita nggak mau pakai AC gitu. Nah, bagaimana caranya itu? Jadi orientasi bangunan dioptimalkan, kemudian lahan dioptimalkan, dan penggunaan bukaan yang cukup, kemudian pakai desain yang dapat mengalirkan air secara maksimum. Udara. Sorry. Oke, terima kasih Mas Imron. Itu justru tantangannya. Jadi mengapa harus memilih kalau boleh tidak memilih? Jadi maksudnya tadi Pak Jarod. Jadi ya semuanya maksimal, ya nyaman, ya ramah lingkungan. Kenapa nggak bisa? Gitu. Nah, ya harus putar otak. Oleh sebab itu arsitek harus bekerja, belajar dengan menerima kasus-kasus dan penyelesaian seperti itu. Ya. Sehingga kalau kita memaknai delight, estetis, itu adalah pleasure to use dan juga pleasure for environment. Dimaknai lebih itu. Bukan lagi estetis visual yang tampaknya bagus, keseimbangan, dan seterusnya. Itu udah lewat deh. Itu harus bisa. Jadi itu harus. Tapi sekarang yang lebih indah untuk digunakan dalam tanda petik dan indah untuk alam dan seterusnya. Mas Imron, mudah-mudahan terjawab ya. Pak Jarod, ini saya yakin teman-teman adik-adik kelas ini gemes kepingin banyak mengajukan pertanyaan gitu ya. Tetapi persoalannya waktunya sudah asar dan nanti harus dibagi juga dengan dosen kelas karena Anda minggu ini mau nggak mau usulan lokasi dan temanya hari ini alhamdulillah Pak Jarod sudah memberikan dengan bagus. Itu temanya sudah dipancing sama Pak Jarod. Anda mau milih mana itu silahkan mau. Tapi Anda memang kali ini kita pakai frame-nya Greenship Tools ya seperti itu. Tadi sudah dibuatkan variabel parameternya sudah dan kemudian contoh-contoh. Dan ingat sekarang ini advanced design. Sehingga tadi yang disampaikan Pak Jarod itu adalah pemicu dan jadi tantangannya ya Mas Yusni dan seterusnya. Ya malah justru sekarang ini. Dan kalau belum selesai di ADS 3 ini, silahkan diteruskan di SADA atau di tugas akhir agar menjadi excellency Anda. Demikian Pak Jarod, terima kasih sekali. Mohon maaf adik-adik, saya yakin banyak pertanyaan Pak Jarod. Sebenarnya kami ingin banyak sekali ngobrol, tapi mungkin besok deh adik-adik kalau ngundang di kegiatan himpunan mahasiswa diundang deh Pak Jarod ke kelas sendiri, silahkan ya dikulik gitu ya. Karena beliau juga alumni gitu ya.
Mari kita beri aplaus untuk Pak Jarod dengan tepuk tangan dan mungkin dengan apa ya, mungkin dengan love atau dengan apa, deh silahkan di situ. Tapi Pak Jarod, terima kasih sekali, sangat membanggakan. Terima kasih, dan untuk selanjutnya kelas akan dikembalikan ke dosen masing-masing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Jarod. Mohon maaf berarti, mohon maaf teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live Bu. Izin